kami saat ini semua karena anugerah Tuhan dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita boleh ada untuk memulai ibadah penghiburan atas dipanggilnya Tuhan Ibu terkasih Ibu Lola Loya Paruntu. Kita siapkan hati kita, kita naikkan pujian di halaman 9 di buku pujian. Betapa singkatnya hari. Dengan buru
kami boleh mendapat kekuatan yang baru, khususnya untuk keluarga yang berduka saat ini. Kiranya Tuhan menyertai setiap proses ibadah penghiburan malam hari ini. Tuhan beracara, Roh Kudus beracara di tengah-tengah kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Berkati ibadah kami malam hari ini yang kami alaskan hanya di dalam satu nama, nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan buka buku pujian dari halaman 10. Biarlah kita yang ada saat ini menjadi pengingat kematian dari Ibu Loya Paruntu, bahwa kita hanya menghitung hari, kapanpun itu kita tidak ada yang tahu, tapi kita percaya rencana Tuhan itu selalu indah dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita naikkan pujian halaman 10. Hidupku
Bapa Surgawi, di sidang perkabungan ini kami sungguh melihat betapa kebaikan-Mu masih menyertai keluarga ini dalam perasaan duka akibat kehilangan mertua, mama yang dikasihi, nenek yang dikasihi. Tuhan, kami bersyukur kami melihat keluarga ini tabah karena mereka sungguh-sungguh meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami atas sepengetahuan Tuhan. Kami juga yang hadir di sini untuk boleh turut sepenanggungan atas apa yang dialami oleh keluarga besar ini. Demikian juga semua kami jemaat Tuhan yang hadir memberi topangan doa, kiranya Tuhan melalui Roh Kudus menghibur seluruh anggota keluarga. Di ibadah penutupan peti hari ini, Tuhan, kami juga mohon Engkau boleh berbicara kepada kami semua lewat firman Tuhan yang kami akan baca sebentar. Urapi hamba-Mu, biarlah firman Tuhan yang dibentangkan sungguh dapat kami mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Ya, sidang perkabungan yang dikasihi oleh Tuhan, berpisah dengan orang yang kita kasihi adalah sebuah peristiwa yang tentunya tidak menyenangkan, bahkan sangat cenderung menyakitkan. Dan ada banyak pertanyaan dalam benak kita. Mengapa kalau bisa, kenapa harus sekarang gitu ya. Ya seringkali memang akhirnya kita tawar-menawar dengan Tuhan. Mungkin tidak akan bisa terjawab dalam waktu yang sangat singkat karena ya kita terbatas dalam pengertian. Oleh karena itu perlu kita memiliki hati yang bijak dan arif ketika kita menghadapi situasi duka, terutama situasi duka ya, karena seringkali itu mendatangkan pilu dalam hati orang-orang yang sudah sekian tahun bersama-sama hidup dalam persekutuan, dan itu tidak mudah. Bapak Ibu keluarga juga yang merasakan bertahun-tahun hidup bersama dalam suka maupun duka. Ya, namun firman Tuhan yang akan saya sampaikan hari ini jelas sekali memang berbicara tentang bagaimana sikap kita ketika menghadapi suasana duka. Bersama saya ambil dari 1 Tesalonika ayat yang pasal yang keempat ayat yang ke-13
sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan, mari kita simak dalam pembacaannya. Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini mengenai sikap. Dalam beberapa catatan yang saya baca, memang ada kebiasaan pada waktu itu. Nasihat Rasul Paulus ini menekankan kepada orang-orang di lingkungan orang-orang yang sudah percaya Tuhan, bahwa ketika terjadi hal seperti yang dialami oleh keluarga Bulola ini, kita jangan seperti orang yang tidak mempunyai pengharapan. Kenapa dikatakan tidak mempunyai pengharapan? Karena pada waktu itu, pada masa itu, banyak sekali orang mengekspresikan rasa duka mereka dengan merajam tubuh mereka, sampai ada yang sampai gak tahan, mungkin bisa saja sampai mau ikut orang yang meninggal ini saking gak siap untuk berpisah. Ada juga kebiasaan pada waktu itu orang menangis sejadi-jadinya, histeris, mukul-mukul, pecahin-pecahin barang dan sebagainya, seolah-olah bahwa ya mereka ingin menunjukkan empati yang berlebihan. Namun Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita tinjau firman Tuhan hari ini, dan demikian kita setiap hari diajari oleh gembala senior kita untuk bagaimana menyikapi bahkan kematian akhir hidup kita pun, saya kira peristiwa seperti ini sudah tidak lagi merupakan sesuatu yang perlu kita ratapi seperti orang yang terdapat di jemaat Tesalonika ini. Saya mengingat ada kebiasaan juga, beberapa kali saya sampaikan ini di khotbah saya. Saudara, kalau melihat orang Batak itu, ini kebetulan saya suku Batak Toba ya, itu kalau menanggapi orang yang meninggal, itu ada Bang Boy di sini, itu rasanya, gitu ya, ekspresikan kesedihan, bahkan lagu-lagu rohani itu pun diekspresikan ya. Waduh, itu kalau dari ujung sana, Bapak Ibu Saudara, dari beda kampung aja, dari jauh itu udah berteriak, dan teriakannya itu punya nada. Nah, lain kali yang penata layanan diakonia sesekali melayat ke Toba sana, itu bisa 1 minggu orang yang kita cinta itu disemayamkan ya. Apalagi, nah ada masanya, apalagi kalau meninggalnya itu tidak terlalu tua, itu ekspresi kesedihannya itu, waduh, ngalah-ngalahi orang pemain sandiwara gitu ya. Itu ekspresinya gitu ya. Jadi bisa, kalau saya bandingkan di sini, bisa dia teriak, itu sedih sekali kita mendengarnya aja, udah luluh hati kita. Padahal mungkin waktu hidupnya nggak seperti pada waktu kelihatan ada jenazah di peti mati seperti ini. Maksudnya begini, ada kalanya pada waktu dia sudah meninggal, baru kelihatan itu dia care ya, dia ekspresikan perasaan seperti itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah itu kadang-kadang kita melihat ya, ada yang bertolak belakang antara ekspresi kesedihan dengan kenyataan hidup hari-hari. Saya nggak tahu apakah dia menyesal, mengingat kesalahannya, sehingga ekspresi itu dituangkan. Nah, terlebih hal-hal seperti yang terdapat di dalam konteks 1 Tesalonika ini, memang betul-betul
orang-orang seperti kayak sudah tidak ada lagi, kecewa, desperate, ya, tertolak, luka, lunglai. Nah, ini sangat berlawanan dengan kebenaran firman Tuhan. Karena memandang kematian itu adalah sesuatu yang tidak pada proporsi yang benar sesuai dengan ukuran iman orang Kristen, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya tentunya tidak semua hal yang kita terjadi dalam hidup ini sesuai dengan selera dan kemauannya kita. Ada di kalangan beberapa suku di Indonesia bahwa kematian itu adalah sesuatu yang buruk, sangat tidak bisa diterima, Bapak Ibu. Kenapa hal ini perlu terjadi sebenarnya? Karena ya itu ada hubungannya dengan kualitas iman percayanya. Kalau Alkitab kita dibedah, bukankah kematian itu adalah satu bagian dari sebuah masa untuk kita dipermuliakan dengan Kristus? Nah, itulah artinya selama kita masih hidup, mari kita benar-benar sungguh-sungguh hidup dalam keyakinan iman yang besar, iman yang benar kepada Kristus dan sesuai dengan apa yang kita lakukan, meneladani sikap Kristus di dalam hidup kita. Sidang perkabungan yang dikasihi oleh Tuhan, tentu kalau kita melihat kepada apa yang dialami oleh Ibu Lola ini, saya tidak pernah berbicara langsung dengan beliau, tetapi kebetulan tempat duduk setiap hari Minggu itu selalu saya di samping menghadap ke sana. Beliau itu sering di barisan paling depan, paling kedua ketiga kalau di depan penuh. Sering juga salaman tangan, terutama pada pas hari-hari Jumat. Itu seringkali ada acara Civitas Akademika, ibadah pada pukul 11 siang hari Jumat. Setiap hari Jumat kalau tidak libur, ibu ini juga sering ketemu, say hello pas makan siang di ruangan dosen itu. Saya lihat, saya amati, gak terlalu banyak bicara, tapi suka diam-diam, hanya memberikan senyum. Makanya tadi waktu pertama kali saya lihat wajahnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengingat sekali dengan semua gaya dan cara dia berbicara. Saya terkesima karena saya yakin bahwa Ibu Lola ini sebagai seorang dosen, pengajar yang setahu saya, sedapat mungkin saya ingat, hampir nyaris tidak pernah tidak ikut ibadah ibu ini. Semua rata-rata ibadah yang diikuti ya, saya selalu mengingat karena saya hafal tempat duduknya. Nah, di situ saya punya keyakinan, kalaupun hari ini terjadi, dia dipanggil Tuhan, saya yakin sekali bahwa dia sudah sangat memahami, meneladani. Bahkan tadi saya dengar dari Pak Buyung, mahasiswa-mahasiswa yang datang ke sini semua bersaksi ya, menyaksikan betapa orang-orang yang diajar dia pun di mahasiswa STT Ekumene sangat kehilangan sekali dengan dipanggilnya ibu ini ke haribaan Bapa di surga. Nah, teladan dan segala hal yang baik ini seharusnya ini menjadi sebuah hal yang harusnya kita lihat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya tidak tahu perjuangan hidupnya bagaimana, tapi saya tahu bahwa di tengah begitu banyak gelombang onak duri kehidupan, tapi ibu ini berhasil melewati semuanya itu dan memilih untuk melayani Tuhan. Itu yang saya buat dengan nilai plus, sehingga kalaupun terjadi kapanpun dia dipanggil Tuhan dengan cara yang bagaimana,
Tentunya itu bukan menjadi sebuah hal yang penting untuk kita perbincangkan, karena saya yakin bahwa dia yang dicintai Tuhan ini. Saya suka dengan ucapan gembala senior kita, mawar yang indah yang ditanam Allah di bumi ini kemarin telah dipetik, dan saya percaya bukan dipetik untuk dibuang, tapi dipetik untuk ditanam kembali di surga yang kekal. Untuk putri yang dikasihi oleh Tuhan, putrinya ya, juga cucu dan menantu saya lihat tadi. Saya tidak tahu kenangan apa yang pernah kamu alami dengan ibumu ini. Namanya hubungan antara anak dengan mama ya, saya tidak tahu. Tapi saya pasti mengerti. Ada hal yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tapi hari ini saya hanya berpesan kepada anak perempuan satu-satunya ini. Mungkin ada satu kata yang pernah diungkapkan kepadamu, dan tentang apa yang dijalani hidupnya sampai akhir hayatnya. Sekalipun mungkin ada kesulitan, tapi teladan kasihnya kepada Tuhan, cara dia mencintai Tuhan, hidupnya itu berbicara kepada kamu. Bahwa renungkan itu, kenapa dia begitu ngotot dengan situasi sulit, kenapa dia begitu ngotot untuk mencintai Tuhan. Ini menjadi perenungan. Siapa namanya? Ana ya, menjadi perenungan. Mulai kecil dibesarin, pasti ada kenangan-kenangan, ada penekanan-penekanan. Saya tahu dia sekalipun sakit dia gigih, dia berjuang untuk hidupnya. Dia memperjuangkan sampai akhir hayatnya. Dia tetap mengasihi Tuhan. Wah, sesuatu yang bisa kita teladani. Saya tidak tahu hidupnya. Saya juga mungkin hanya mengetahui sejak hari ini, baru hari ini. Tapi yang saya tahu pasti, di sini ada Bang Boy, Bu Ingrid, Indriani. Ya, ada yang diajar sama beliau, kelasnya di kelas eksekutif ya. Jadi saya tahu cara dia mengajar. Saya yakin akan lekat di hati kita. Ada seorang ibu yang berjuang demi imannya, sekalipun sulit, sakit, ada penyakit dan sebagainya, tapi tetap dia menjadi orang-orang pemenang. Karena sampai akhir hidupnya kita temukan dia setia di jalan Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, oleh karena itu saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, menghadapi kenyataan duka yang demikian membuat perasaan kita menjadi mungkin sensitif. Ada kenangan yang bisa diukir dengan begitu banyak untayan kata-kata. Banyak hal yang bisa membuat kita hanyut dalam perasaan yang campur aduk, karena sebegitu banyaknya pertanyaan tadi yang saya katakan di awal. Termasuk saya orang yang berkali-kali mengalami kedukaan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan apa yang kita rasakan di situ membuat kita memang sangat super sensitif. Disitulah firman Tuhan berkata, mengingatkan kita sebagai kekasih-kekasih Tuhan, supaya hendaklah kita bersama-sama menaruh empati yang sungguh keluar dari cinta kasih sebagai komunitas yang dikumpulkan Tuhan dalam persekutuan kita. Terkadang kita hanya bisa menunjukkan kasih kita ketika kita dalam sukacita, berfellowship bersama. Tapi di saat-saat seperti ini Bapak Ibu Saudara sekalian, tentu kita pun harus mengambil bagian penting dalam suasana-suasana seperti ini untuk mempersiapkan keluarga
untuk menopang keluarga, membantu mereka yang mengatakan bahwa oh saya tidak sendiri. Ada orang-orang yang mencintai mama saya. Dan itu bisa kita perlihatkan dengan kehadiran kita, bukan hanya cuman dalam omongan semata. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu menangis bersama dengan orang menangis. Bukan seperti orang yang ada di jemaat Tesalonika. Bertolong-tolonganlah kita dalam segala hal, termasuk dalam suasana duka ini. Karena dengan kehadiran kita, dengan ada begitu banyak orang yang menyatakan mendukung kehadiran, seharusnya pihak keluarga pun merasa bahwa mereka dicintai oleh orang-orang yang pada hakikatnya sejawat dengan Ibu Lola ini. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di akhir dari perenungan firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini, termasuk kepada kita yang hidup hari ini, kalau kita berada di tempat seperti ini kan menandakan bahwa suatu hari pun kita akan mengalami hal yang sama. Orang tidak tahu kapan waktunya. Saya sebut ini, ya yang jelas kita pasti berangkat, cuman beda jam terbang, jam tiket panggilannya beda. Oleh karena itu, mari kita persiapkan diri dengan baik. Mari kita tempuh hidup sesuci-sucinya, sekudus-kudusnya. Mari kita belajar hidup betul-betul bertanggung jawab dengan setiap waktu yang dipercayakan Tuhan buat kita. Karena kita tidak tahu, firman Tuhan katakan kematian itu seperti pencuri. Apalagi kita hamba-hamba Tuhan. Saya perlu mengingatkan kita kembali bahwa ketika kita menghadapi datang ke rumah duka seperti ini, kita perlu bertanya dan berkata dalam hati kita, bukan lagi membicarakan hal-hal yang lain, dan kita berkata, kapan ya giliranku? Yang hari ini datang suami istri, coba ditanya istrinya, tatap matanya, bilang, kita duluan, siapa yang duluannya? Gitu ya. Gak ada amin ini. Coba yang duduk bareng tanya, kira-kira kamu sama aku siapa yang duluan berangkatnya nanti? Hah? Ini penting supaya kita mawas diri bahwa di dunia ini tidak ada yang kekal, dan segala sesuatunya pun akan berakhir. Hidup kita akan sampai kepada sebuah titik, dan kita pun tidak perlu memandang kematian itu sesuatu yang buruk dan negatif. Karena apa? Kematian itu satu cara Tuhan untuk mempermuliakan umat Tuhan saleh-salehnya, untuk dikumpulkan di sebuah tempat yang dikatakan di Yohanes 14, di rumah Bapakku banyak tempat. Gak usah gelisah hatimu, suatu hari kita pun akan mengakhiri hidup di dunia ini. Karena saya tahu bahwa ketika ada alat peraga seperti ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali mengingatkan kita, artinya jangan sombong, jangan angkuh, jangan merasa diri kuat, jangan merasa diri bisa. 54 tahun ya kalau nggak salah usianya, 54 tahun, bukan tergolong sudah tua. Kalau patokannya 54, tahun ini saya 50. Waduh, bahasa Bataknya itu sudah mendekati. Mari kita rendah hati, bersungguh-sungguh dengan setiap jam. Mari kita belajar mencintai, termasuk ibu-ibu kalau masih sayang sama suaminya. Bu, ya jangan diomelin terus. Tiba nanti saatnya tidak ada lagi yang diomelin. Bagaimana Bapak yang berbaju putih di belakang? Gitu? Mantap ya. Ibu saya lihat tapi gak suka ngomel ya Pak.
Saya pernah tanya istri saya seperti itu. Saya bilang begini, Ma, kalau siapa ya kita yang lebih duluan dipanggil Tuhan? Saya tanya, bercanda ini. Kebetulan dikedukan seperti itu. Ya kalau bisa dia bilang, saya lah. Saya bilang, janganlah. Ya kita berebut pertama. Kita berebut, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita berebut. Ya saya bilang, nanti kalau saya meninggal, kamu nangis nggak? Langsung dia bilang begini, ngapain? Gitu ya. Agak terluka juga saya dengan sikap seperti itu. Karena masa nggak? Tapi saya yakin dia pasti meraung-raung. Karena apa? Tapi kan saya nggak dengar lagi ya. Terus ditanya saya lagi, kalau nanti saya meninggal, oh saya pasti nangis. Waktu teman-temanmu datang semua, kebetulan dia poluan kan, waktu teman-temanmu datang semua, saya pura-pura menangis jadi-jadinya supaya dilihat bahwa sungguh-sungguh saya kehilangan kamu, gitu. Wah, itu sebuah hal yang kita persiapkan kan? Dan saya bilang, saya yakin suatu hari kapanpun saya dipanggil Tuhan, itu waktu yang tepat untuk kita berpisah. Tapi ingat, kita nggak berpisah selama-lamanya. Suatu hari kita akan tiba di dalam kekekalan. Dan engkau akan saya gandeng tangannya saya, kalau saya duluan, saya sambut kamu. Saya bawa kamu ke hadapannya Tuhan, karena saya sudah yakin dari sebuah pengalaman hidup kita yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Tuhan bilang kita akan dikumpulkan dalam keluarga kerajaan Allah, yang dimana ratap tangis tidak ada lagi di sana. Bapak Ibu, itu sebuah yang saya nantikan. Hari ini saya sedang mempersiapkan diri untuk suatu hari di bawah Tuhan dalam keabadian itu. Saya berdoa supaya keluarga mendengarkan pesan ini, bahwa di dalam iman yang dimiliki oleh Ibu Lola ini jelas sekali bahwa dia memilih yang dikatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan sampai kepada hidup itu, kepada Bapa. Oleh karena itu saya menyatakan, mari bersama-sama mempersiapkan diri kita yang hadir hari ini, karena tidak ada gunanya lagi berkhotbah sama yang mati. Pesan ini ditujukan kita kepada kita yang hadir di hari ini di sini, supaya kita kapanpun tiba waktu kita bisa masuk dalam keabadian yang Tuhan izinkan untuk kita masing-masing. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh karena itu saya tidak berpanjang renungan ini dalam refleksi di acara penutupan peti hari ini. Saya berdoa supaya saudara, Tuhan melalui Roh-Nya yang kudus berbicara di hati kita, supaya kita mempersiapkan pulang dari tempat ini. Kita persiapkan anak, istri, mertua, siapapun yang masih Tuhan izinkan. Kita bicara tentang kebenaran, supaya kita jangan menunda waktu, supaya kebenaran itu suatu hari kelak membawa mereka berjumpa dengan Kristus yang sudah menanggung dosa kita di kayu salib, supaya kita diperdamaikan dengan Tuhan. Amin. Saya mengundang Pak Boy dan pemimpin pujian. Nanti setelah saya berdoa, apakah petugas di belakang sudah siap ya? Setelah nanti saya berdoa, saya persilakan para petugas yang di belakang untuk masuk. Mari kita angkat satu lagu pujian. Ada di Pak Buyung tadi ada dia. Kita angkat satu lagu pujian buat kita mempersiapkan hati untuk masuk ke penutupan peti.
Kita angkat lagu buat Tuhan nomor 55 ya. Tuhan tinggallah sertaku. Tinggallah sertaku, hari senja, waktuku pulang kembali menghadap Bapa. Tuhan tetap sertaku di sisa perjalananku sampai akhir hidup. Kita ulangi dari awal. Tuhan tinggallah sertaku, hari senja, waktuku pulang kembali menghadap. Mari bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri. Di sisa perjalananku setia sampai akhir hidup. Kerinduan hati ini kau dapati aku setia hidup berada di hadapanmu. Saat ku menutup mata, tunai sudah panggilanku menggenapi rencanamu Bapa. Kita ulangi dari awal. Tuhan tinggallah sertaku, Tuhan tinggallah sertaku, hari senja, waktuku pulang kembali menghadap Bapa. Tuhan tetap sertaku di sisa perjalananku setia sampai akhir hidupku. Kerinduan hati ini kau dapati aku setia hidup berkenan di hadapanmu. Saat ku menutup mata, tunai sudah panggilanku berkenan di rencanamu Bapa. Kerinduan hati ini, kerinduan hati ini kau dapati aku setia hidup berkenan di hadapanmu. Saat ku menutup mata, tunai sudah panggilanku menggenapi rencanamu Bapa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah menyatakan firman-Mu di tengah-tengah kami. Hamba-Mu terbatas menguraikannya, tetapi Roh Kudus boleh berbicara di hati keluarga besar, di hati kami semua, untuk kami benar-benar menyikapi kematian yang dimana suatu hari pasti kami alami. Supaya ketika peristiwa ini Tuhan izinkan di dalam hidup kami tidak kecewa, putus asa, bahkan kami kehilangan pengharapan. Kalau hari ini firman-Mu berbicara kepada kami bahwa sungguh ada kepastian ketika kami percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kami akan dipermuliakan bersama-sama dengan Bapa di dalam kekekalan. Itu janji Tuhan. Maka sebagaimana Tuhan berbicara kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos, biarlah Tuhan dapati kami setia sampai akhir. Sekalipun sulit jalan yang kami tempuh, berat tantangan yang kami hadapi,
Kami mau belajar dari hidup seorang wanita yang disukai Tuhan, Ibu Lola, yang begitu memperlihatkan cinta Tuhan sampai masa akhir hidupnya. Dia setia melayanimu, sekalipun mungkin begitu banyak pergumulan. Kami percaya bahwa apa yang kami lihat secara kasat mata, sebegitulah cintanya kepada Tuhan. Kami percaya suatu hari kami akan bertemu dalam kekekalan bersama beliau, bersama semua orang saleh-saleh Tuhan yang telah mengakhiri tugas pelayanan kami di bumi ini suatu hari kelak seperti yang dialami Ibu Lola. Tuhan, kuatkan keluarga, anak, menantu. Kami juga berdoa untuk cucu yang sudah Tuhan karuniakan kepada almarhumah ini. Kami berdoa supaya mereka benar-benar boleh diberikan Tuhan pencerahan, tuntun putri, menantu, cucu untuk boleh melihat kepada keagungan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Engkau tidak terbatas. Kiranya apa yang didengar oleh anak, menantu, cucu, dan keluarga besar sungguh-sungguh mereka dapat melangkah untuk mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat buat mereka. Tibalah waktunya kami akan mengakhiri Tuhan semua ibadah penutupan peti dan ibadah penghiburan ini. Biarlah kiranya Tuhan boleh menyempurnakan semuanya dalam hadirat-Mu. Apabila kami nanti masuk kepada prosesi, seberapa kami yang hadir, yang turut sepenanggungan dan merasa kehilangan ibu ini, kami juga akan boleh memberikan sebuah penghargaan terakhir sebelum peti jenazah ini ditutup, dan besok kami akan hantarkan ke tempat peristirahatan terakhir, dan kiranya Tuhan yang memimpin. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kekasih-kekasih Tuhan, umat tebusan Allah, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai kita hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan datang menjemput kita untuk yang kedua kali. Semua kita yang percaya katakan amin.